dan bisa menyebabkan juga seseorang kalau kekurangan air dalam tubuhnya mengalami dehidrasi dan bisa saja ya timbul berbagai macam penyakit ya, bisa saja juga bisa meninggal dunia ya. Allah menciptakan air sebagai sebagian untuk diminum, sebagian juga untuk keperluan sehari-hari. Mana tuh yang kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti untuk mandi, mencuci, rekreasi, menyiram tanaman, dan membersihkan berbagai macam perabot serta perlengkapan rumah tangga lainnya. Dan bahkan juga air dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Nah, minuman halal adalah pengertiannya ya sayang ya semuanya, adalah segala bentuk minuman yang diperbolehkan diminum menurut syariat Islam. Kemudian secara garis besar jenis minuman yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya jika dikelompokkan menjadi beberapa macam. 1. Ada air murni. 2. Ada air olahan. 3. Ada air madu. 4. Ada air sari buah. 5. Ada air susu binatang. Kita masuk satu persatunya, Ibu jelaskan. Yang pertama adalah air murni. Air murni itu apa? Air murni adalah air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum diolah oleh manusia. Air murni dikenal dengan air mutlak, yaitu air yang suci lagi menyucikan. Nah, ini air mutlak ini bisa dipergunakan oleh kita untuk mandi atau menghilangkan hadas, bisa dipergunakan untuk misalnya wudhu dan sebagainya. Mana contoh air murni? Yang pertama adalah air sumur, air sungai, air laut, air danau, air telaga, air salju, dan air embun. Jadi boleh diminum tuh air tersebut dan bisa juga untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar ya. Lalu yang kedua, air olahan. Apa sih air olahan itu? Air olahan adalah air yang diolah atau diproses melalui pabrik secara kimiawi untuk menjadi minuman siap saji sehingga aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini lebih diawetkan ini minuman yang seperti ini ya. Jadi mereka menggunakan proses secara kimiawi sehingga minuman itu lebih awet untuk dikonsumsi gitu ya. Di antara jenis air olahan yang dihalalkan oleh agama Islam, diantaranya adalah teh botol, ya kan? Itu udah lama biasanya, tapi ada expirednya, lihat dulu ya. Kalau expirednya masih lama, silahkan dikonsumsi. Kalau udah kadaluarsa, jangan diminum. Kemudian sirup, ya banyak, ada marjan, ABC, dan sebagainya. Kemudian susu instan dan minuman lain yang bersoda, ya, seperti Fanta, ya, Sprite, dan sebagainya. Itu adalah minuman-minuman olahan. Yang ketiga adalah air madu. Air madu adalah air yang dihasilkan oleh lebah. Tahu lebah kalian? Lebah itu adalah tawon, ya. Madu sangat baik untuk kesehatan manusia karena dapat mencegah berbagai penyakit. Kalau kalian sariawan, minum aja madu, ya. Kemudian untuk stamina setiap hari, silahkan minum madu, dikonsumsi madu ya, itu halal gitu. Lalu yang keempat, air sari buah. Apa yang dimaksud air sari buah? Yaitu air yang dihasilkan dari beberapa jenis buah dan tumbuhan ya, yang sering kita minum tuh. Ya, diantaranya adalah air nira. Air nira itu air aren ya. Biasanya sore hari para petani tuh ngambil apa namanya, dipotong tuh di nira tersebut. Nah, nanti diambil pagi-pagi, itu banyak airnya ya, bisa juga diolah buat apa namanya, gula merah kalau dimasak. Kemudian air tebu, mungkin ada yang senang tuh ya, di jalan-jalan banyak sari tebu ya, itu termasuk sari buah. Dan air kelapa ya, itu juga termasuk air sari buah. Lalu yang kelima, air susu binatang halal. Air susu binatang halal adalah
air yang diperoleh dari binatang halal seperti susu sapi dan susu kambing yang sering kalian minum itu. Nah, ini termasuk air susu yang halal karena binatangnya juga binatang halal ya. Berikutnya, B, minuman haram. Tadi udah dijelaskan minuman yang halal, sekarang minuman haram. Minuman haram itu apa? Minuman yang tidak boleh diminum menurut syariat Islam. Nah, salah satunya minuman haram itu disebutnya adalah khamar. Apa itu khamar? Khamar adalah sebutan untuk semua jenis minuman yang memabukkan, ya. Nah, khamar ini adalah merupakan minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Bagaimana hukum meminum khamar? Otomatis ya menjadi haram. Oleh karena itu, umat Islam wajib menjauhi semua jenis minuman yang memabukkan. Bagaimana tuh kalau kita minumnya sedikit doang khamarnya? Nggak mabuk juga, boleh nggak dalam Islam? Ya, tetap nggak boleh. Ya, meminum khamar itu sedikit ataupun banyak, memabukkan atau tidak, tetap hukumnya adalah haram sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun rawahu Tirmidzi. Artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala hal yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya juga menjadi haram. Jadi sedikit banyak memabukkan atau tidak, tetap hukumnya adalah haram ya. Tahu ya sekarang. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, dalam syariat Islam ada beberapa jenis benda cair atau minuman yang diharamkan ya. Perhatikan oleh kalian. Mana diantaranya? Satu, darah. Darah tidak boleh diminum atau dikonsumsi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan darah untuk dikonsumsi atau diminum. Berarti tidak mungkin darah itu dapat dipakai sebagai obat, ya, nggak boleh. Misalnya ada orang tuh sekarang suka minum darah ular ya sebagai bentuk obat, itu nggak boleh. Kenapa? Haram, ya. Terus kalau tadi kita lihat juga ada orang menadangin, ya. Misalnya ada di hari kurban tuh kan banyak nyembelih sapi atau kerbau. Kamu ngambil baskom dari rumah, kamu tadangin tuh darahnya, ya. Supaya apa? Supaya kental, nanti digoreng. Itu nggak boleh. Namanya marus. Saya ulangi. Darah ya dikentalkan oleh kita, namanya marus. Itu haram hukumnya, nggak boleh ya untuk dikonsumsi. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 3 dinyatakan diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, minuman yang berasal dari binatang haram. Ya, tadi binatang yang haram, yang halal sudah tahu, kambing, sapi itu boleh diminum susunya. Nah, minuman yang haram dari binatang yang haram. Mana binatang yang haram? Contohnya, ya, seperti air susu anjing, nggak boleh diminum. Ya, kenapa? Anjingnya haram, otomatis air susunya juga haram. Contoh lain, kucing, enak nggak dimakan kucing? Nggak enak, ya, dan emang nggak boleh. Maka air susunya pun menjadi haram. Kemudian apalagi contohnya? Air susu babi, ya, babinya haram, otomatis air susunya juga menjadi haram, ya, karena binatangnya haram, jadi susunya pun menjadi haram, serta binatang-binatang lainnya yang sejenis yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, lalu yang ketiganya, semua benda cair yang membahayakan tubuh manusia. Setiap benda cair yang membahayakan tubuh manusia haram hukumnya apabila diminum. Contoh, cairan pembasmi hama tanaman, ya, pestisida, itu nggak boleh diminum. Ya, kita haus nih, minum aja pestisida lah, bisa mati, ya. Dan pembasmi serangga, itu nggak boleh juga diminum. Kemudian air yang beracun, ya, seperti racun tikus, kemudian racun ular misalnya, ya,
atau air aki itu buat motor, mobil kan ada akinya tuh. Itu juga haram airnya diminum, ya. Jadi jangan sampai kita mengonsumsi minuman-minuman yang membahayakan buat tubuh kita. Siapa lagi contohnya kayak kamu punya di rumah tuh buat nyamuk, hit, ya, baygon. Nah, saking hausnya lupa diminum lah, pengen mati itu. Jadi kalau seperti itu maka haram ya, nggak boleh karena membahayakan buat tubuh. Lalu yang keempat, minuman beralkohol yang memabukkan. Ya, minuman beralkohol yang dapat memabukkan haram untuk diminum seperti Legen. Tapi ada di pinggir jalan. Legennya itu minuman yang berasal dari buah lontar. Itu nggak ngapa-ngapa, nggak memabukkan. Tapi kalau disimpan lama, difermentasi dia menjadi tuak, maka itu menjadi haram. Kemudian minum anggur, ya, anggur halal, tapi karena anggurnya ya, difermentasi, bisa menyebabkan minuman anggur itu jadi memabukkan, maka itu haram. Kemudian badeg, itu adalah istilah Jawanya. Kemudian air tape yang dibiarkan beberapa hari sehingga memabukkan. Contoh, ibu kamu tuh di rumah pada bikin tape ketan, ya, disimpan lama, air entah kan lama-lama akan berbusa. Nah, lama-lama busa tersebut kalau diminum akan memabukkan, maka mengandung alkohol. Nah, itu tidak boleh diminum, hukumnya adalah haram. Nggak boleh dimakan ya, tapenya buang aja. Lalu yang kelima, jenis homar, segala jenis homar. Contoh segala jenis homar, misalnya adalah whisky. Ibu nggak tahu nih gimana bentuknya, pokoknya begitu aja ya. Bir, brandy, dan sejenisnya. Ini juga termasuk minum-minuman yang diharamkan di dalam Islam. Anak-anakku sekalian, dalam surah Al-Maidah ayat 90 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Jadi setiap benda cair yang najis dapat disebabkan karena zatnya maupun tercampur benda lain, maka hukumnya haram untuk diminum. Ya, seperti tadi air kencing. Air kencing juga nggak boleh diminum. Gue punya cerita, dulu pernah ada orang ya setiap pagi itu minum air kencingnya sendiri, itu nggak boleh ya. Kalau ada orang tuanya yang minum air seninya sendiri, kalau pagi nggak boleh bilangin, Pak, Bu, jangan minum air seni karena itu adalah najis, ya, nggak boleh diminum. Kalau najis itu menjadi haram. C. Manfaat minuman halal. Segala bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kita harus membiasakan diri minum minuman yang halal. Kita harus berani menolak ketika diberi minuman yang haram. Nggak mau, aku nggak mau minum itu, bilang aja begitu ya. Tinggal kendah kalau kita disuruh untuk minum hal yang seperti itu. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dengan meminum minuman yang halal. Mana diantaranya? Satu, orang yang terbiasa minum minuman yang halal akan terjaga keimanannya. Ya, imannya terus terjaga, lurus terus ya. Lalu yang kedua, anggota badan selalu sehat karena minum minuman yang bersih dan suci. Jadi dalam tubuh kita ini, ya, karena dialiri oleh makanan dan minuman yang bersih dan suci, otomatis anggota badan kita menjadi sehat. 3, jiwa kita menjadi bersih dan mampu berpikir sehat. Jadi pikiran kita selalu positive thinking, ya, kepada Allah, kepada sesama manusia, gitu. Kenapa? Karena mengonsumsi minuman yang halal. 4, pikiran menjadi jernih sehingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maunya ibadah saja sama Allah, maunya dekat aja sama Allah gitu ya. Jadi tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan kita ya, baik hubungan kita kepada Allah atau hubungan kita kepada sesama manusia atau hubungan kita kepada binatang, pohon dan sebagainya, itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, senantiasa berakhlakul karimah. Akhlak kita terpelihara, akhlak kita selalu baik sehingga tidak ngeselin orang lain ya. Itu manfaat minuman yang halal. Lalu yang berikutnya, D, akibat minuman haram. Hati-hati kalian nih, banyak benar akibat yang bisa ditimbulkan dari meminum minuman yang haram. Mana diantaranya? Tidak mendapat keberkahan dari apa yang diminumnya. Tuh ya, jadi nggak ada berkahnya. Contoh, kamu minum apa segalon habis, tapi nggak merasa kenyang karena nggak ada keberkahan, karena nggak diawali dengan bismillah misalnya. Kemudian makan apa sebanyak sebakul misalnya, ya nggak ada keberkahannya, nggak ada kenyangnya. Kenapa? Karena di dalam yang kita makan tidak diawali dengan menyebut nama Allah, jadi tidak berkah. Dua, menimbulkan penyakit hati sehingga menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, efeknya banyak ya. Hati kita menjadi sakit, melihat orang senang, kita enggak suka. Melihat orang bahagia, kita menderita. Itu hatinya berarti sakit. Orang lain seuzon terus ya. Itu efek daripada meminum minuman yang haram. Tiga, menimbulkan berbagai macam penyakit fisik. Apa yang bisa ditimbulkan ya dari penyakit fisik akibat meminum minuman yang haram? Bisa saja ya giginya rusak, ya, pada copot. Kemudian penyakit liver, hatinya, penyakit yang suka perutnya gendut tuh, kuning ya. Kemudian penyakit apalagi? Stres ya, dan sebagainya, gelisah dan sebagainya ya. Yang keempat, menimbulkan berbagai penyakit atau sifat tercela seperti suka berbohong, pemarah, mencela, curang. Kalau orang sudah kebiasaan minum minuman yang keras ya atau alkohol, biasanya kalau pengen membeli sesuatu itu tidak terpenuhi, dia bisa saja berbohong ya, mencuri gitu. Ya, mencuri duit ibunya, bapaknya, ya dia bela-belain bohong gitu kan ya. Kemudian suka marah dan sebagainya. Itu efeknya banyak banget, merusak dirinya sendiri dan orang lain. Kelima, merusak hati dan pikiran. Pikirannya nggak jernih lagi, berpikiran selalu negatif kepada orang lain. Ya, itu hati-hati oleh kalian semua di dalam pergaulan ya. Keenam, mendapat siksa dari Allah di neraka bersama setan yang diikutinya. Ya, dia menganggap bahwa dengan dia meminum minuman yang haram, dia akan merasa senang, dia akan merasa puas. Padahal tidak, dia terasa itu membawa dia nanti kepada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dimasukkan bersama setan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh, sulit menerima hidayah atau kebenaran karena hatinya penuh nafsu. Sulit sekali dinasehatin, gak mau mendengar orang ngaji, gak mau mendengar orang menyeru kebaikan ya, susah dinasehati. Yang terakhir, akibat daripada meminum minuman yang haram adalah mencari kehidupan yang kotor atau tidak halal. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan apa yang kita makan di dalam tubuh kita, kalau itu haram, maka akan menjadi darah daging yang terus mengalir, akan membentuk karakter manusia itu menjadi manusia yang tidak baik. Mudah-mudahan kita dan keluarga terhindar daripada meminum minuman haram dan kita tidak mendapatkan efek yang tidak bagus. Sekarang udah tahu mana yang haram dan yang halal. Kalian silahkan pilih mau yang haram atau yang haram ya. Ya tentunya milihnya adalah yang halal supaya tidak mendapatkan ujung-ujungnya adalah nanti di neraka mendapat siksaan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini mungkin itu cukupkan pembahasannya. Dengarkan tugas
tugas hari ini adalah kalian mengerjakan halaman 42 bagian A, B, dan C sampai halaman 45. Ibu ulangi, kasih tanda di bukunya masing-masing. Buka halaman 42 sampai 45 bagian A, B, dan C. Ingat, jangan nunda-nunda pekerjaan. Langsung dikerjakan. Ntar kalau sana udah selesai, boleh dan main. Ya, jadi jangan harus tergantung sama ibu bapaknya. Tolong ya. Belajar mandiri, udah kelas 6, harus belajarnya lebih serius lagi. Jangan males-malesan. Kalau pengen jadi anak yang sukses, manjada, wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Ya, dari ibu akhiri, terus jaga kesehatan, terus jaga imun dan iman kalian ya. Jangan sampai sakit. Ingat, minggu depan insya Allah kita tatap muka. Allah masih melimpahkan kita kesehatan dan panjang umur. Dari ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.